Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim mutaslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takdimi Ustaz muliakan. Sering kita berbenturan dengan keadaan di mana keadaan itu senantiasa membawa kita jauh banget dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh banget dari segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada Allah apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladankan. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa harapan baginda Rasulullah agar semua bisa masuk surga Allah. Namun kenyataannya pahit, begitu pahit sekali. Kenyataannya mereka umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih berbuat maksiat daripada berbuat suatu hal kebaikan. Buktinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu tidak. Sungguhnya Allah tidak akan membebankan pada umat hambanya. Allah tidak akan membebankan segala sesuatu nafsan kepada seseorang illa us'aha kecuali dengan kesanggupan. Karena manusia sanggup memilih mana yang dia pilih. Laha maka sabat menjalankan atau menerima atau memiliki segala sesuatu yang dia jalankan. Baik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pahala kebaikan. Mereka akan menerima suatu kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat. Atau justru sebaliknya. Justru siksa yang dia kerjakan. Suatu hal yang berhubungan maksiat yang dia jalankan sehingga dia mendapatkan apa yang dia perbuat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Inilah merupakan suatu pilah-pilah di mana manusia hidup ini sebenarnya mencari suatu hal yang diletakkan di dalam hati kita. Hati yang ada di dalam ini senantiasa kita ikuti dengan penuh iman. Munajat kepada Allah. Senantiasa makrifat kita pada Allah. Ini yang perlu kita cari. Namun kenyataannya manusia hidup ini senantiasa mencari apa yang dia inginkan. Kebahagiaan yang sifatnya fata morgana. Segala sesuatu yang sifatnya itu sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh suri tauladan buat umatnya, Namun umatnya ini
Belum munculnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, sudah muncul sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj yang yaitu sifatnya sebagai perusak. Merusakkan segala sesuatu, suka sekali, gemar sekali merusak sesuatu tatanan yang sudah dibuat, tatanan yang Allah perintahkan dirusak juga. Akidah-akidah agama yang sudah kental dihancurin. Begitu banyak sekali hiruk pikuknya untuk menuju kemaksiatan. Namun kalau berjualan atau di dalam gelembung kemaksiatan, ikhlas, ridho. Karena apa? Karena syaitan. Inilah merupakan suatu hal yang pada waktu itu Rasulullah sempat menangis. Karena apa? Karena memikirkan umatnya. Umati 3 kali sebelum beliau meninggalkan dunia, meninggalkan kita ini. Masih dipikirkan umatnya. Rasulullah tidak pernah memikirkan cucunya. Rasulullah tidak pernah memikirkan istrinya. Tapi yang Rasulullah pikirkan adalah umatnya. Masyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Ada beberapa di sini larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, agar umatnya jangan melakukan seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larangkan. Pertama adalah makan dan minum sambil berdiri. Kita sering sekali, sekarang sering sekali kita lihat minum, makan sambil bicara, sambil berdiri, ngangkang, teriak-teriak. Kondisi makan ini, alias itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melentang lagi kita. Sekarang marah, sekarang hal yang biasa, yang lumrah. Makan sambil berdiri, sambil bicara dimanapun. Bahkan ada yang kondisi dalam keadaan telanjang sambil makan. Coba, kalau dipikirkan, ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tabiatnya nggak seperti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang kedua, tertawa terbahak-bahak. Orang yang tertawa terbahak-bahak, teriak-teriak, ini adalah ajaran iblis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah senyum, tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senyumnya tidak pernah kelihatan gigi beliau. Makanya ada aturannya, ada etikanya, ada ta'lim ta'alimnya ketika kita senyum. Ketika kita bicara, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan buat umatnya yang beriman. Kemudian yang ketika memotong pembicaraan, orang lagi bicara, lagi asik-asiknya dipotong. Ini Rasulullah juga larangkan buat umatnya. Yang keempat, mengambil hak orang lain. Apalagi mengambil hak anak yatim. Apalagi mengambil hak fakir miskin. Sudah dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin fawailil musallin alladzina hum an salatihim syaun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sudah dijelaskan dari sini siapa pendusta agama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, kalau memang itu bukan hak kita, bukan ranah kita, lebih baik kita menjauh. Jangan sampai kita berusaha untuk menghai. Namun sekarang ini banyak sekali kejadian seperti itu. Seperti hal yang lumrah. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Jelas. Sudah dijelaskan di situ. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertama adalah, tahukah siapa pendusta agama? Pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian yang keenam, memuji secara berlebihan. Pujian yang kita haturkan pada seseorang si fulan yang berlebihan, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Akan mengakibatkan daripada apa orang yang kita puji itu kalau nggak kuat akan timbul wastakbaru anha, yaitu kesombongan.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidakkah akan ada orang masuk surga jika di dalam hatinya masih ada kesombongan, masih ada suatu keangkuhan di dalam hatinya. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam kita memuji sejelas kata kita puji aja. Jangan berlebih-lebihan, jangan sanjung terlalu over. Akibatnya tidak bagus. Sholat saat makan terhidang. Jadi kalau sholat saat makanan terhidang. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada makanan kemudian lebih baik makan dulu aja. Daripada nanti kita sholat pikiran kita ke makanan. Kalau memang yang bagus adalah sholat dulu baru mikir makanan. Tapi rata-rata daripada mikir makanan lebih baik makan aja dulu daripada sholatnya. Kan gitu. Keinginan manusia kan gitu. Pengennya enak terus. Meskipun itu sedikit melawan perintah Allah. Dikit-dikit Daripada pikiran kita tidak fokus di dalam ibadah sholat kita. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar nggak terjadi pada diri kita. Lebih baik makan dulu aja. Kemudian sholat sambil menahan buang air besar. Jadi perut sakit, ini kondisi sholat sambil menahan. Ini Rasulullah larangkan buat umatnya. Sering kita tahan. Kalau bisa ya udah, kalau kita tidak kuat kita batalin dulu. Kemudian kalau memang kita tidak, daripada kita nahan kebrojolan sedikit, tidak tahu kita bagaimana kondisi sahnya sholat kita, kita paksakan untuk syah. Masya Allah. Semua ada taklim muta'alimnya, ada etikanya. Jangan sampai kita merusak atau menghancurkan akidah Islam itu sendiri. Kemudian mencela makanan. Makanan yang ada pada diri kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum, tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Justru malah kita kembali, justru kita cela. Makanan apa ini? Tadi pagi sama tempe, sekarang sudah sama tempe lagi. Makan apa? Tadi pagi sama gereh, sekarang sayur gereh lagi. Ini mencela makanan. Ingat pada zaman dulu, ketika di dalam penjajahan Belanda, bagaimana kondisi makan kita? Makan gaplek aja sudah suatu hal yang paling top dulu. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan nasi dengan mudah, beras dengan mudah. Masih juga kita mencaci. Artinya apa? Manusia dalam keadaan tidak pernah bisa mensyukuri nikmat Allah. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli. Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Padahal disebutkan waskuruli. Taatlah dengan menjalankan peraturan dan menjalankan perintah Allah, dengan menjalankan ketaatan, menjalankan apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka penting untuk kita tidak mencela makanan, makan dan segala makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin. Makanlah dari makanan yang asalnya dengan baik, thayyib, yang sumbernya baik, alias halal. Ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Dengan rezeki yang Allah berikan dan tanpa harus mengurangi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita hamba Allah yang diberikan hidayah, diberikan rahmat. Kemudian tidur setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh. Rasulullah itu paling benci. Gak suka melihat orang atau umatnya tidur setelah subuh. Kenapa? Karena ini mengurangi daripada rahmat, berkah, rezeki kita.
Makanya ingat, apapun yang terjadi, sengantuk-ngantuknya apa, coba setelah pulang sholat jamaah subuh, kemudian apa, kita ngaji, kemudian kita apa, kita berikan aktivitas yang sifatnya tidak sampai kita tertidur, sengantuk-ngantuknya tetap kita aktivitaskan. Aqimus sholata litulukis samsi, lah jalankanlah sholat litulukis samsi, mulai matahari tenggelam, ila ghosakil lail, sampai pertengahan malam, sampai gelap, wa qur'anan fajri, sampai kita menjalankan sholat subuh. Inna qur'anan fajri kana mas'uda, sesungguhnya sholat subuh itu kana mas'uda, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan kita. Maka jangan sampai tidur setelah malaikat mendoakan kita dengan sholat subuh kita kana mas'uda, kemudian setelah sholat subuh kita tidur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, apapun semua yang ada di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia harus berusaha mencegah jangan sampai tidur di pagi hari setelah subuh. Pakai jalan-jalan. Banyak sekali kenikmatan ketika kita tidak tidur, tapi banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul ketika setelah salat subuh kita tidur. Kemudian mengemis. Rasulullah SAW melarang, lebih baik memberi daripada meminta. Ini ajaran Rasulullah SAW. Mari kita jalankan. Jangan sampai ini sampai menjadi suatu hal pekerjaan buat kita untuk meminta-minta. Makanya kalau di jalan-jalan ada orang minta, kasih aja. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Ini prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan buat umatnya. Kemudian menyentuh lawan jenis bukan muhrim, jelas akan membatalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 adalah ghibah. Jangan sampai diri kita ini ghibahnya dibesarin. Fitnah sana, fitnah sini. Kepo dengan dirinya sendiri. Apa yang kita lakukan tidak jelas. Kerjanya tiap hari ngomongin orang terus. Bicarain orang terus. Ini. Kemudian yang ke-14, larangan Rasulullah SAW kepada umatnya tidur setelah asyar. Jadi tadi tidur setelah sholat subuh nggak boleh. Kemudian tidur setelah sholat asyar juga nggak boleh. Kapan bisa mulai tidur lagi? Maghrib sampai isya juga nggak boleh tidur. Tidurnya setelah sholat isya. Jangan sampai kita nggak menjalankan sholat isya, kita tidur duluan. Ini sering terjadi ini. Karena nanti apa? Mereka yang meninggalkan sholat isya, maka bangun di yaumul hisab nanti, ketika bangun dari kuburnya, kepalanya berkepala babi. Jadi kepala kita berubah menjadi kepala babi. Ini orang yang meninggalkan sholat isya. Kemudian berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini merupakan suatu larangan yang Rasulullah SAW agendakan buat umatnya, kalau kita mengaku sebagai umat beliau, umat yang nanti akan diselamatkan oleh beliau, maka jalankanlah sunnah Rasul ini. Jalankanlah apa yang Rasulullah larang. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai terbimbangkan pada diri kita. Kalau nggak jelas sekarang sudah jelas. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari. Apa dalam suatu kalimat dalam ayat ini? Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita galakkan, mari kita zikirkan zikran katsira, sebanyak-banyaknya kita bersolawat. Agar apa? Agar kita diselamatkan. Agar apa? Agar kita tidak melakukan apa yang Rasulullah SAW larangkan buat umatnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jamaah PBA yang Ustaz takrimi, Ustaz muliakan, mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat buat kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis syara'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidha wa 'afimina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.